Selama ini dalam keluarga saya itu tidak ada permasalahan sedikit pun masalah agama. Semuanya saling toleransi satu sama lain. Tapi kan ke depan nanti waktu umur mereka 17 tahun, mereka kan bisa berpikir nanti Pak Ustadz. Paling nggak saya bisa menambahkan opsi itu. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Islam itu agama yang tidak boleh dipaksakan. Jadi kita tahu kalau orang tidak mau ya sudah. Ada pola asuh agar anak itu misalkan di saat dibully, orang tua tuh udah balas aja. Bully lagi aja gitu kan biar impas. Nah itu menurut Islam gimana? Boleh apa tidak? Jangan. Kenapa nggak boleh? Karena Islam tidak mengajarkan balas keburukan dengan keburukan. Berarti agama Islam juga agama kasih ya, penuh kasih juga. Oh, berarti. sangat. Karena image yang saya dapetin itu adalah agama Nasrani itu agama kasih, agama Islam itu keras. Saya tuh terbiasa biasanya kalau misalkan anak melawan sama orang tua, itu saya tuh pakai pasang sound gitu. Terus saya ceramah, dosa anak melawan sama orang tua. Gitu Pak Ustaz. apa itu boleh atau tidak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa hari ini Pak Ustadz. Hari ini kita di bulan puasa nan indah, jauh sebelum itu sebenarnya. Yeah. Dan kita kedatangan Kang Sule di sini. Alhamdulillah. Kang, kemarin saya ketemu orang mirip Kang Sule. Benar-benar mirip banget, Kang. Di mana? Lagi nyanyi dia kemarin perform. Siapa namanya? Rizky namanya. Rizky. Iya. Siapa itu? Ada hubungan keluarga dengan Kang Sule. Enggak. Anak saya Iki. Ada Iki. Mirip banget dengan Kang Mirip Sule ya? loh. Iya. Oh itu kloningan kayaknya. Iya. Tapi kok suaranya bagus ya Kang? Alhamdulillah. Keturunan. Kang, hari ini kita mau episode Ramadan bersama Ustadz Khalid Basalama. Jadi kita mau tanya-tanya dengan Ustadz Khalid. Dan kita kedatangan Kang Sule nih hari ini. Kita mau tanya hari ini tentang Nabi Yakub. Bahas tentang parenting dan keluarga nih hari ini. Nah, Pak Ustadz, aku pengen tanya dulu. Ini kan sebenarnya kita sudah tapping sudah jauh-jauh dari sebelum puasa nih. Karena Pak Ustadz setiap kali bulan puasa katanya full penuh. Nggak ada di Indonesia. Selalu umroh katanya. Luar biasa. Nah ini saya pengen tanya dari dalam hati saya. Emang kalau kita umroh itu terbaiknya itu memang pas bulan puasa atau bagaimana Pak Ustadz? Oke, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sudah sampaikan dari awal waktu kita di episode pertama sampai sekarang. Kita akan mulai dengan memuji Allah dan salawat kepada Nabi SAW biar dapat keberkahan dulu. Amin. Selamat bertemu, Kang Sule. Siap, Ustaz. Di episode ini kita ditemani dengan satu sosok yang tidak asing nasional ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kehadiran beliau makin membuat majelis kita lebih baik gitu ya. Amin. Iya, kalau ibadah umroh itu yang paling besar pahalanya di bulan Ramadan. Karena memang Nabi Muhammad SAW mengatakan umroh fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umroh bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji plus bersamaku. Jadi memang itu umrohnya plus gitu. Jadi dia umrohnya mekanisme pelaksanaan di lapangannya umroh sekitar mungkin antara 4-5 jam penyelesaiannya. Itu tapi pahalanya pahala haji. Sementara haji itu sebenarnya ibadah yang dilaksanakan 6 hari. Oh, pahalanya sama kayak pahala haji? Iya, begitu. Plus lagi kata Nabi SAW, bersamaku. Jadi dia plus, sudah pahalanya pahala haji plus bersama Nabi. Kalau kita haji bersama Nabi artinya dipandu langsung oleh beliau, itu kan pasti pahalanya lebih besar. Nah, itu memang khusus umroh Ramadan. Makanya kami selalu sarankan setiap jemaah, kalau yang mau umroh, kalau misalnya cuma bisa setahun sekali atau sekali seumur hidup, lakukan di Ramadan. Tapi kalau dalam 1 tahun bisa berapa kali, maka Ramadan salah satunya. Oh, Kang Sule sudah umroh berapa kali Kang Sule? Boleh nggak? Sopan nggak sih tanya seperti itu? Kalau nanya seperti itu? Kalau ditanya boleh. Tapi kalau orang menjelaskan ibadah tanpa ditanya, khawatirnya ria. Oke, saya yang nanya kalau kayak gitu Kang Sule. Boleh ria? 2. Banyak gitu. 2. Tapi waktu hitung jari kirain sudah banyak ya. Belum dengan Uhud ya, Kang Sule ya? Belum. Oke, next dengan Uhud. Uhud Tour. Siap. Masuk kan Kang Sule. Pokoknya. Saya kalau Ramadan memang bimbing sampai 2 kali dok. Oh, jadi di selama awal, puasa tuh 2 kali cuma? 2 kali. Jadi saya 2 kali terbang. Biasanya kalau selain Ramadan tuh cuma sekali, setiap sebulan sekali. Tapi Ramadan tuh 2 kali. Karena banyaknya permintaan jemaah. Bulan itu 2 kali? Bukan, sebulan itu 2 kali saya bimbing pas umroh. bulan Ramadan? Ya, jadi di awal untuk memudahkan jemaah memang yang berharap bisa lebaran di Indonesia. Mereka yang penting dapat pahala
Umroh Ramadannya, nah itu di awal Ramadan. Nanti misalnya Ramadan kita tahun ini kan di 18 Februari. Nah kita berangkat tanggal 15 Februari. 3 hari sebelumnya langsung masuk Madinah dulu supaya jemaah adaptasi dengan cuaca. Terus perubahan waktu. Karena Saudi itu kan lebih mundur 4 jam. Artinya kalau jam 8 malam sana, di Jakarta jam 12 malam. Nah itu biasanya jemaah kalau yang baru berangkat mereka ngantuk, mereka tidak terbiasa. Nah kemudian nanti awal Ramadan, 1 Ramadan itu kita baru umroh. Jadi pekan pertama Ramadan kita sudah pulang ke Indonesia. Nah ada juga jemaah kita yang mau menghabiskan 10 terakhir Ramadan di Saudi untuk mengejar Lailatul Qadar. Jadi mereka sampai Lebaran. Nah itu nanti pertengahan Ramadan saya akan berangkat lagi yang kedua kalinya. Itu alasannya Kang Sule. Ya. Kenapa cuma Dr. Richard yang tapping acara Ramadan dari bulan November? Ini cuma Dr. Richard doang nih bisa kayak gini nih. Desakan sponsor ya. Nyari sponsor susah banget sumpah. Iya, harus bersyukur. Alhamdulillah Iya, kita dapat alhamdulillah. sponsor hari ini. Dapat dari sarung mangga hari ini ya. Ini sarung Royal Platinum, ini tipe tertinggi dari sarung mangga. Ini mahal tapi keren, bagus banget ini. Ini dibuat dengan motif khusus yang kaya akan perpaduan budaya dan seni modern, dibuat dengan mesin berteknologi tertinggi dengan bahan viscose cotton blend, menyerap keringat dengan sangat baik, lembut seperti sutra dan awet serta tahan lama. Jadi mending beli mahal tapi awet dan tahan lama. Ya, kalau pengen beli silakan di official store resmi di bawah ini. Jadi kita bangga menggunakan sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Oke. Thank you ya untuk sponsor. Ini sudah jauh-jauh hari ya Luar sponsornya. biasa ini, sarung mangga ini. Iya. Acaranya dibuat niat. Sponsornya udah niat, itu sudah luar biasa banget Pak Ustadz. Kita siap belajar dengan Pak Ustadz. Hari ini pengen dengar dulu tentang Nabi Yakub. Sebelum saya tanya dengan Pak Ustadz, Kang Sule tahu nggak tentang Nabi Yakub? Nggak tahu. Nabi Yakubnya tahu, saya waktu belajar ada Nabi Yakub. Tapi kalau ceritanya nggak tahu. Nggak terlalu. Kita dengar dari Pak Ustadz. Kalau tahu tadi Kang Sule yang cerita. Ya, gimana ada Ustadz. Justru saya kesini tuh mau dengar cerita dari Pak Ustadz biar bisa cerita sama anak-anak. Silakan Pak Ustadz. Oke. Nabi Yakub salah satu dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran namanya. Dari awal episode kita sudah kita pernah jelaskan, Allah itu sebenarnya mengutus 124.000 nabi. Di antaranya 315 rasul. Perbedaan nabi sama rasul itu, nabi Allah utus tidak membawa syariat baru. Tidak ada hukum baru. Dia hanya mengingatkan umatnya, ini loh nabi sebelum dan rasul sebelumku menyampaikan ini, ingat ya, diperbaharui lagi. Kalau rasul itu seseorang yang bawa syariat baru. Dengan dia datang, berarti peraturan yang lalu sudah dihapus oleh Allah atau dipertahankan. Nah dari 124 ribunya ada 25 nabi dan rasul yang Allah sebut namanya secara khusus dalam Al-Quran. Makanya kita punya kewajiban mengenal 25 nabi dan rasul itu. Salah satunya, saya potong dikit Pak Ustadz. Kalau rasul ada berapa Pak Ustadz? 315. Tapi yang ini 10 ya Ustaz? Enggak. Yang populer. Enggak, bukan. 25. 25. 25 nabi dan rasul. Jadi salah satu 25 nabi dan rasul adalah Nabi Yakub. Nah Nabi Yakub ini dia anaknya Nabi Ishak. Jadi ayah dia pun seorang nabi. Kakeknya pun seorang nabi. Nabi Ibrahim. Oke. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini punya 2 orang istri. Istri pertama namanya Sarah. Allah karunia anak bernama Ishak. Dan dia diangkat juga menjadi nabi sebagai penerus ayahnya Ibrahim. Istri kedua namanya Hajar. Dan Allah berikan anak namanya Ismail, diangkat juga menjadi nabi. Makanya Nabi Ibrahim ini punya julukan Abul Anbiya, bapaknya semua nabi-nabi. Karena setelah beliau, dari keturunannya semua itu nabi-nabi. Dari Nabi Ishak, turunlah Nabi Yakub, yang akan kita bahas. Nabi Yakub ini, karena dia pernah melakukan perjalanan malam, berjalan malam, maka diganti namanya, atau keluar julukannya Israel. Artinya berjalan malam. Oke. Nah, biasa dikenal dengan Bani Israel. Bani artinya keturunan. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Itu datang dari turunan Ishak. Dan semua setelah Yakub ada Yusuf, ada Ayub, ada Zakaria, ada Yahya, ada Musa, ada Isa, ada Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yahya, semua Nabi Isa. Ini semua dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, Nabi Yakub ini kisahnya sangat masyhur dalam Al-Quran. Karena kisah tentang anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini
Allah namakan satu surah khusus. Namanya surah Yusuf. Nah di awal kisah itu, di awal surah itu Allah sebutkan tentang bagaimana Nabi Yusuf menceritakan pada ayahnya Nabi Yakub mimpi dia. Dan kebetulan Nabi Yakub mengatakan jangan kau ceritakan mimpi kamu ini karena belum mimpi melihat bintang-bintang, bulan dan matahari sujud. Maka Nabi Yakub bilang kepada anaknya Yusuf, jangan kamu ceritakan itu kepada saudara-saudaramu karena nanti mereka akan iri padamu. Karena itu ada tanda-tanda kenabian di situ. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki 2 orang istri. Istri yang pertama itu memiliki kurang lebih 9 orang anak. Di istri yang kedua punya 2 orang anak. Nah, kebetulan Nabi Yusuf dan saudaranya Binyamin dari istri yang kedua. Oh, oke. Ya. Nah, dari istri yang pertama ini, itu yang sempat dalam surah Yusuf diceritakan mereka cemburu pada Nabi Yusuf sama adiknya Binyamin. Karena Nabi Yakub seperti lebih cenderung kepada kedua anaknya dari istri yang lain. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Sehingga mereka melakukan prosesi mengambil Nabi Yusuf lalu dilempar dalam sumur untuk menghilangkan jejaknya. Supaya kasih sayang Nabi Yakub itu tidak terlalu banyak terarah kepada Nabi Yusuf. Nah seperti itu kurang lebih. Tentu Nabi Yakub alaihissalam ini beliau adalah Nabi yang sangat saleh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau pun menyambung estafet risalah ayahnya Nabi Ishak. Itu kurang lebih gambaran tentang Nabi Yakub. Oke. Tapi berarti Nabi Yakub ini tidak pernah melakukan mukjizat atau tidak pernah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Kenapa bisa jadi Nabi, Pak Ustadz? Ya, kalau jadi Nabi, kita pernah jelaskan di episode sebelumnya. Jadi Nabi dan Rasul ini bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Yeah. Allah memilih hamba-hamba tertentu yang Allah lebih tahu kenapa mereka dipilih. Jadi bukan, walaupun misalnya Dr. Richard sama Kang Sule misalnya berusaha beribadah sekuat pun, itu tidak akan jadi Nabi. Karena bukan upaya kita. Memang Allah memilih mereka. Tetapi memang dipastikan, kata para ulama, semua Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang paling bersih hatinya. Kemudian paling bagus jalur nasabnya. Dan juga punya kedudukan di masyarakat sekitarnya. Sehingga mereka itu betul-betul tokoh masyarakat yang Allah pilih. Dan masyarakat itu mengakui tentang kejujurannya, tentang kepintarannya. Mereka pun adalah tokoh-tokoh masyarakat. Orang-orang yang mampu di tengah-tengah mereka. Nah seperti itu. Oke. Nah ini relate nih. Kita berdua kan sama-sama ayah nih. Yeah. Apalagi Orang di kehidupan modern nih ya. Saya dulu yang tanya Kang Sule ya. Habis itu Kang Sule ya. Pak Ustadz, kalau dalam Islam, mendidik anak itu harus seperti apa? Ya, jadi pertama kita harus paham dulu. Anak itu kan amanah ya. Dari Allah. Kita pun gak bisa milih. Berapa banyak orang, maaf, yang menumpahkan spermanya di rahim istrinya, tapi nggak hamil. Gitu. Sekian miliar sperma yang tertuang pun, kalau Allah tidak inginkan dia bertemu dengan sel telur di rahim istri, gitu kan, itu tidak akan pernah jadi. Sehingga pada saat dia menjadi manusia, karena ketemunya sperma sel telur ini berarti ada sesuatu pesan yang Allah ingin sampaikan. Kenapa kita titik beratkan di pembukaan masalah ini, dari pertanyaan ini? Karena memang banyak orang tua tidak paham kalau anak itu sebagai amanah. Bahkan ada orang tua yang menjadikan anaknya sebagai musuhnya atau saingannya. Dia tidak paham kalau itu adalah titipan dari Allah. Yeah. Makanya karena dia titipan, Allah menggantungkan dan memberikan banyak sekali balasan dari anak. Contoh misalnya, sebuah hadis yang sahih kata Nabi Muhammad SAW, ada 7 hal yang terus mengalir pahalanya setelah seseorang itu masuk ke kuburannya. Setelah Nabi sebutkan yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, Nabi sebutkan yang kedua anak saleh. Anak itu dijadikan sebagai sumber pahala terbesar bagi orang tuanya. Jadi kalau Dr. Richard sama Kang Sule misalnya punya anak nih. Anggap kita belum pernah didik di agama sama sekali. Tapi kuasa Allah, kita berada di satu lingkungan yang bagus. Misalnya ada masjid yang aktif di situ. Lalu dia berbaur sama masjid itu. Dia ikut di TPA, belajar Quran, dia ikut tahfidz Quran, misalnya hafal Quran, dia ikut kajian. Terus anak ini jadi baik, jadi anak soleh. Padahal kita sebagai orang tua tidak pernah didik dia. Tetap pahalanya kita dapatkan. Karena anak itu lahir disebabkan sperma kita. Ibunya pun, istri kita mendapatkan pahala yang sama. Karena keberadaan kita sudah cukup untuk membuat kedua orang tua kita panen pahalanya. Sekarang contoh saya lagi menyampaikan penyampaian ini misalnya. Tetap orang tua saya di kuburan sana, karena dua sudah meninggal rahimahumullah, itu mendapatkan pahalanya. Jadi karena memang orang tua adalah penyebab adanya anak-anak itu. Apalagi
Kalau orang tua itu dasarnya sibuk mendidik anaknya. Dari kecil dia tanamkan kedisiplinan, kejujuran, mengajarkan tentang ibadah-ibadah, sholat, taat pada Allah. Itu lebih luar biasa panen pahalanya. Kalau sebaliknya, kan kalau anaknya tadi baik, kalau anaknya tadi jelek Nah, atau kurang kita baik. lihat sekarang, ada pengaruh orang tuanya nggak? Kalau orang tuanya tidak pernah ajarkan yang buruk-buruk, anak itu tiba-tiba jadi buruk sendiri. Bahkan setiap anaknya buat pelanggaran, ayah atau ibunya ingatkan, nggak boleh Dona, itu nggak baik. Maka orang tua tidak dapat dosa. Tapi kalau orang tuanya penyebab, kok kamu nggak buat begini sih seperti teman-teman kamu misalnya. Misalnya contoh temannya bergaul bebas. Lalu orang tuanya bilang, kok kamu nggak bergaul bebas seperti teman kamu itu? Kok kamu nggak narkotika? Kok kamu nggak mabuk-mabukan atau apalah? Terus anaknya melakukan, nah itu orang tuanya dapat dosa. Tapi selama dia tidak terlibat dalam pendidikan itu, dia tidak menyuruh anaknya, maka dia tidak dapat dosa. Oh, oke. Tapi pergaulan mungkin Pak Ustadz ya, tergantung dari pergaulan anak-anaknya juga. Kalau anak-anaknya mengerti dan paham tentang pergaulan, mungkin tidak melakukan hal yang Jadi tidak gini, bagus. kalau kita mau bicara, ini penting ya, masalah metode pendidikan anak. Kalau saya biasa tanamkan di rumah saya, sama anak-anak, alhamdulillah Allah amanahkan anak-anak beberapa, dan saya juga mengajak istri saya menerapkan pola yang sama. Saya juga mengajarkan ini kepada jemaah di pengajian. Pola pendidikan anak yang paling bagus, selama mereka di bawah 14 tahun, jangan berikan pilihan. Jadi garis bawah, jangan berikan pilihan. Contoh, makan, minum, pakaian, pendidikan, semuanya, bahkan kita mau keluar rekreasi pun, jangan tanya pendapat mereka. Selama di bawah 14 tahun. Karena anak ini belum dewasa, dia nggak paham. Yang paham itu kita sebagai orang tuanya. Yang benar diskusi suami istri. Sebagai contoh gini, kalau misalnya seorang ibu niatnya baik nih, dia bilang sama anaknya, nak besok mau makan apa? Anak ini masih di bawah 14 tahun ya. Saya anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Anak itu bisa, misal dia mengatakan, ibu, aku mau makan ayam goreng loh. Ibunya bilang, oke, nanti besok ibu buatin ya. Terus esok hari, sang ibu ini misalnya lupa. Dia lupa buat. Anak kan akan nanya tuh, ya. Bu, mana ayam gorengku? Kalau ibunya bilang, oh maaf nak, ibu lupa. Bukankah itu sudah cukup membuat sang anak bisa mengatakan, ah ibu ini. Kata-kata ah ini dalam Al-Quran dilarang. Dalam surah Isra. Allah bilang tentang bakti pada kedua orang tua, wala taqul lahuma uff. Jangan pernah kalian ucapkan kata-kata ah kepada orang tua kalian. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang mulia. Nah, jangan kita biasakan anak kita terbiasa membantah kita karena kita kasih mereka pilihan-pilihan atau bahkan membiarkan anak menentukan keputusan. Itu keliru. Contoh yang lain gini. Ada kasus terjadi nih. Si ayah ini umur 35 tahun, ibunya 30 tahun, anaknya umur 6 atau 7 tahun, mau masuk sekolah nih. Kemudian suami istri ini sepakat nih, kita ngelihat dan mempelajari 3 sekolah ya, sekolah A, sekolah B, sekolah C. Mereka pergi. Lalu mereka ajak anak mereka yang umur 6 atau 7 tahun ini. Lalu mereka diskusilah sama manajemen sekolah. Ini mereka sudah tahu kurikulumnya, jarak dari rumah, biayanya, mereka sudah tahu semua. Sekolah B juga tahu, sekolah C juga tahu. Sebenarnya yang ambil keputusan siapa di sini? Suami istri itu kan. Karena mereka yang lebih tahu. Tapi uniknya, banyak di antara orang tua tanya anaknya setelah itu. Mereka sudah tahu nih, rupanya sekolah B lebih efektif dan efisien. Jaraknya dari rumah, biayanya lebih terjangkau, gitu kan. Jadwalnya misalnya atau kurikulumnya lebih berkualitas. Tapi uniknya mereka tanya 35 tahun dan 30 tahun tanya kepada anak 6 atau 7 tahun ini. Nak, kamu pilih sekolah yang mana? Coba apa yang terjadi? Sekolah A, B, C, misal warna hijau, biru, coklat. Si anak ini kebetulan suka warna hijau. Dia akan bilang, yang sekolah A aja ibu atau ayah. Dan ayah ibunya mengikuti itu. Apa yang dia fahamin? Dia hanya lihat warna. Dia nggak ngerti kurikulum, dia nggak ngerti biaya, dia nggak ngerti juga jarak dan segala macam. Jadi keliru. Itu banyak loh di situ. Makanya yang paling tepat begini. Ibu misalnya mau masak nih. Udah dia masak aja. Setelah dia masak dia bilang, nah ini rezeki kita hari ini. Makan, ikuti sunnah Nabi ya. Tangan kanan baca bismillah. Bersyukur. Udah. Jadi mereka terbiasa dengan apa yang orang tuanya kasih. Dan itu tidak membebankan orang tua akhirnya. Di bawah 14 tahun ya. Ya. Kalau sudah 14 tahun, itu ada survei menunjukkan sudah mulai lebih dewasa. Karena biasa 14 tahun sudah masuk umur balik. Balik itu kan sudah mulai dalam Islam dibebankan syariat, gitu kan. Nah di situ mulai akalnya lebih dewasa tuh.
Laki-laki itu sudah mulai ciri ada perubahan rongga suara, ada tumbuh kumis, bulu, perempuan ada haid. Nah itu sudah tanda-tanda dewasa. Di saat itu oke. Itu pun kita bukan membiarkan semua keputusan di tangan dia. Kita boleh ajak mereka diskusi. Tapi keputusan tetap di tangan kita. Ya. Sebagai contoh misalnya kita mau melatih supaya akalnya lebih dewasa nih. Misal suami istri mau beli mobil. Contoh sudah sepakat suami istri mau beli mobil merek A, warnanya hitam misalnya. Saya nggak usah sebutin nama merek ya, cuman yang penting warna ya hitam. Nah kemudian setelah mereka sepakat, mereka boleh panggil anaknya yang sudah 14 tahun ke atas. Nah, ayah sama ibu rencana mau beli mobil merek ini ya, kemudian warnanya ini. Menurut kamu bagaimana? Contoh misalnya sang anak itu, kita kan sebenarnya cuma mau minta supaya mengajak dia supaya mulai berpikir. Nah itu tapi 14 tahun ke atas ya. Lalu misalnya si anak itu bilang begini, oh kalau menurut aku mau warna merah ibu atau ayah gitu ya. Oke, nanti kita tetap beli warna hitam. Biarin dia bertanya nanti, loh ibu ayah belinya mobil warna hitam ya? Iya, karena kamu satu orang, ayah dan ibu 2 orang. Hanya untuk mengajak dia mulai belajar memberikan pendapat, tapi bukan untuk diikutin. Beda kalau dia sudah di atas 21 tahun, itu proses lain lagi. Itu sudah lebih dewasa, lebih matang. Biasanya sudah tamat kuliah. Nah di saat itu oke, kita bisa dengar pendapatnya. Tapi goalsnya kalau misalnya dalam agama Islam, kita sebagai orang tua, goalsnya itu kita mau didik anak bagaimana Pak Ustaz? Kan sekarang macam-macam nih ya. Ada yang sekolahnya swasta. Anak Bang Sule, anaknya apa? Iki itu dulu sekolahnya homeschooling. Homeschooling. Ada sekarang homeschooling lagi belajar di rumah. Putri juga homeschooling. Ada yang pesantren sekarang. Pesantren ada yang pesantren nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang pesantren. Ada yang pokoknya ada internasional sekarang. Nah kita nih punya goals sebagai, ini kita ngomong Islam ya, Kalau di Islam itu kita goals kita itu, kita mau didik anak kita tuh kayak gimana sih yang terbaik? Jadi gini, kita bicara masalah hukum pendidikan dulu ya. Hukum belajar. Hukum belajar dibagi 2 oleh para ulama. Hukum belajar ilmu agama sama hukum belajar ilmu selain ilmu agama. Umum lah, selain ilmu agama. Kalau hukum belajar ilmu agama, hukumnya wajib. Bahkan dia dalam istilah agama Islam itu fardu ain. Wajib secara individual, laki-laki atau perempuan. Jadi kita nggak ada opsional dalam agama Islam itu, saya nggak usah belajar agama deh. Nanti kalau saya mau nanya, saya tinggal tanya sama siapa gitu ya. Orang yang ngerti. Itu nggak bisa dalam Islam. Dia harusnya belajar. Dia harusnya belajar. Nah, makanya kata Nabi SAW, talabul ilmi fardhidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib secara individual kepada semua muslim, laki-laki dan perempuan. Kalau pendidikan umum, maaf dok ya, misalnya masuk ke kedokteran, atau jurusan yang lain lah, itu hukumnya sunnah muakkadah, atau dibolehkan dalam Islam. Tapi bukan kewajiban. Tidak semua orang muslim harus jadi dokter, jadi insinyur, jadi IT itu kan, atau sastrawan. Tapi semua harus paham agamanya. Begitu. Nah, dari sini, dari poin ini kita kembangkan tuh. Berarti, kalau mau lebih baik, kita masukkan anak kita di pendidikan agama. Formal agama, sekolah formal agama. Ya, apakah itu pesantren, apakah itu homeschooling, apakah itu sekolah full day, Islamic full day misalnya, itu lebih bagus, gitu kan? Toh di sekolah-sekolah ini tetap kurikulum umum ada. Saya pernah di pesantren. Kami belajar matematika, kami belajar bahasa Inggris, kami belajar fisika dan biologi. Belajar juga? Iya, belajar. Bahkan di pesantren tuh umumnya memiliki 2 ijazah. Ijazah umum dan ijazah agama. Sehingga orang-orang tamatan pesantren itu sebenarnya mereka tambah ekstra pemahaman mereka. Karena kurikulumnya lebih. Seperti itu, tapi banyak orang yang tidak paham. Selain daripada itu, di pesantren itu dia punya satu sistem manajemen di dalam, sistem maksudnya bukan manajemen sih, lebih kepada sistem pendidikannya, itu lebih diikat lagi secara agama. Contoh misalnya harus sholat 5 waktu di masjid. Kemudian seringkali dibuatkan ada program sholat tahajud, ada tahfidz Quran. Terus ditambah ada pengawas-pengawas di pesantren yang mewajibkan mengawasi mereka untuk menjaga bahasa Arabnya dan seterusnya. Nah itu seperti itulah. Dan saya berharap sih sebenarnya ya, kita harus bijaksana. Jangan kalau terjadi satu masalah di satu lembaga pendidikan pesantren ini, lalu kita pukul rata semua pesantren begitu. Contoh misalnya ada satu yang buruk nih, terjadilah secara nasional berita ada satu pimpinan pesantren misalnya melakukan pelecehan terhadap santrinya, lalu kita pukul rata semua, itu nggak adil dong, kan gitu. Karena sebenarnya itu individu dia. Umumnya semua pesantren itu sangat baik, karena mendidik hal-hal yang baik gitu ya. Kalaupun misalnya ada orang tua tidak ingin anaknya menginap, karena kan pesantren itu nginap, maka dia bisa ambil Islamic full day, misalnya yang seharian full lah, misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 les ngaji itu kan boleh Pak Ustadz ya? Nah itu nanti kita masuk yang kedua. Jadi itu dulu. Kalau kita mau milih
misal anak kita masuk kedokteran, kita masuk sekolah jurusan yang lain lah umum, yang tadi saya bilang boleh-boleh saya dalam Islam, kita harus tetap ikat mereka dengan program-program tambahan. Kayak misalnya tadi ikut TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Hampir semua masjid itu punya TPA. Itu biasa ada gratis, ada juga berbayar. Atau kita panggilkan guru ngaji datang ke rumah. Bukan cuma ajar Al-Quran, tapi ngajarin mereka agama. Sehingga terimbangilah antara pendidikan umumnya sama agamanya. Nah begitu. Oh, oke. Tapi bukannya kata orang tua dulu katanya sekolah yang paling bagus itu ya di rumah. Jadi kan dari orang tua, mungkin dari akhlak dan yang lain-lainnya. Yang paling bagus itu Kang Sule, dia dikombinasi. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Rumah nggak bisa berdiri sendiri tanpa lembaga formal di luar. Lembaga formal nggak bisa berdiri sendiri tanpa pendidikan rumah. Modal dasar berarti pendidikan di rumah ya? Tentu saja. Di rumah lebih dominan. Ya, karena kan pembentukan karakter bawaan seseorang itu kan mulai dari rumah, orang tuanya. Kalau kita temukan ada anak suka teriak-teriak, misalnya kasar, itu pasti dari orang tuanya. Karena yang sering dilihat orang tuanya kan. Kalau kita temukan anak itu lembut sekali, itu dari orang tuanya. Itu kan pembentukan awal. Dan anak-anak itu sangat cepat merekam. Gitu. Contoh misalnya kita di rumah nih, anak-anak kita masih kecil nih, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kita biasa tutup pintu dengan kasar. Itu bagi mereka pendidikan. Mereka akan melakukan hal yang sama. Tapi pada saat kita depan mereka, tutup pintu dengan rapi, mereka akan lakukan hal yang sama. Saya pernah praktekin ini ya. Kadang-kadang saya kalau mau ceramah itu saya coba praktek dulu. Tidak semua sih, tapi kebanyakan gitu. Contoh misalnya saya masuk rumah, saya ucapin salam. Dan anak-anak saya ada di belakang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya keren. Ternyata mereka ikutin saya di belakang. Saya buka sepatu, Bismillah, kemudian saya taruh di rak sepatu. Mereka ikutin. Dan di hari yang lain saya coba praktek yang berbeda. Saya masuk rumah tidak salam. Bukan saya tidak sengaja, tapi memang saya sengaja. Kemudian saya buka sepatu, saya tidak taruh di rak. Mereka ikutin. Jadi ternyata mereka tuh benar-benar menciplak kita. Istri saya itu pernah buka Al-Quran di rumah. Dia tidak niat untuk mendidik anaknya. Tapi anaknya di sebelah, umurnya waktu itu 3 tahun. Ngomongnya pun masih belum terlalu lancar. Istri saya baca Al-Quran di depan anak. Setelah itu, istri saya sudah selesai semuanya aktivitas. Dia lagi free gitu. Dan kemudian dia lihat anak ini ambil Quran itu. Sambil buka, sambil ngoceh-ngoceh. Walaupun dia tidak ngerti. Jadi istri saya videoin, kirim ke saya, ini lihat nih. Jadi saya tahu ini betul-betul anak-anak itu menciplak semua apa yang orang tuanya lakukan. Tapi Pak Ustadz, ini mohon maaf motong Pak Ustadz ya. Tapi saya mungkin beda dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz mungkin, Ustadz saya pelawak Pak Ustadz. Kadang-kadang anak-anak saya tuh tidak ngikutin saya. Itu loh, dianggapnya saya ngelawak. Itu bagaimana nih secara Islam? Sama, gue juga. Ternyata gue juga dokter, gue sangka dokter doang, gue pelawak juga. Kalau Pak Ustadz kan enak, ikut gitu, apa ikut. Bukan, sebenarnya tergantung Kang Sule membagi. Kan itu lawak itu kan profesi. Iya betul. Kecuali memang Kang Sule menjadikan lawak 24 jam. Misalnya tidak kenal waktu, gak kenal tempat ya. Tapi kalau profesional pastinya Kang Sule bisa membagi waktu dong. Misalnya yaudah saya di TV saya ngelawak, misalnya saya di rumah saya ngelawak di waktu tertentu, saya juga seterusnya waktu tertentu. Kalau Kang Sule bisa ngatur itu, maka tidak akan ada masalah harusnya. Karena anak-anak bisa tahu, oh di mana orang tua saya serius, di mana tidak. Iya, maksudnya gini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz kan nyimpen sepatu di rak. Nah saya nyimpen sepatu di rak, anak saya di meja Pak. Itu nggak apa-apa kali ya. Ini biar cair aja lah. Itu tinggal ini aja, tinggal kita panggil. Ini rak sepatu, misalnya dipanggil apa, ayah atau apa. Ini beli untuk ini ya. Gitu. Itu sebenarnya tergantung dari mana kita biasakan aja, membiasakan mereka. Atau kalau perlu, kalau dalam metode pendidikan ada banyak cara. Kadang-kadang kita tinggal menyampaikan satu instruksi, kita berharap mereka ikutin. Kalau kita lihat sebenarnya mereka kayaknya agak sulit nih. Ayo taruh sepatunya di rak nak ya. Iya, tapi mereka ikutin. Nah, kita bisa pindah next level tuh. Apa? Kita berikan reward. Misalnya, yang ayah lihat menata sepatunya terbaik, ayah kasih hadiah. Saya biasa gitu. Anak-anak nih, sebentar lagi saya suruh anak-anak di rumah panggil saya abati. Abati itu artinya ayahku sayang. Karena dalam Al-Quran Nabi Ismail memanggil Nabi Ibrahim dengan abati. Gitu ya. Saya bilang kalau abati akan cek kamar kalian ya. Siapa kamarnya yang paling bersih, hari ini dia bisa dapat hadiah. Jadi mereka pada ribut yang cepat-cepat anak perempuan anak laki-laki itu pada ngerapiin kamar mereka kerjasama gitu. Lalu saya nilai. Itu enggak? Nah, nanti kita kasih reward setelah itu. Dan jadi usahakan apa yang kita mau kasih atau apa yang mereka mau minta, hubungkan dengan prestasi.
Apapun itu sifatnya. Tapi Kang Sule aku pengen tanya ya. Iya. Kang Sule kan anaknya homeschooling ya. Aku kan anakku nggak homeschooling ya. Iya. Kalau homeschooling tuh dapat pendidikan agama nggak sih? Ada pelajaran agamanya ada. Terus kalau kayak Perdi, kayak Jan itu di luar itu dia ngaji juga ada. Guru ngaji yang datang ke rumah. Oh, Pak Ustadz itu wajib nggak Pak Ustadz kalau misalnya kita itu ngajarin anak kita itu kita yang ngajarin atau kita lesin aja anak kita? Bisa dilesin. Bisa dilesin. Kan tergantung Kita kan kerja, tergantung kapasitas kita dan kapabilitas kita. Kalau kita merasa kita belum pas untuk mengajar itu kan gitu. Oke, kita bisa panggilkan ahlinya gitu kan. Contoh misalnya dia harus kursus bahasa Inggris. Kita panggil orang bahasa Inggris misalnya. Walaupun kita mampu, tapi kita misalnya tidak ada waktu atau kita memang belum menguasainya, kita bisa panggil ahlinya. Begitu juga dengan pendidikan agama. Ya kalau mengontrol pasti kita juga mengontrol ya kalau untuk Lebih anak-anak. bagus lagi kalau misalnya dalam pendidikan agama kita hidupkan kajian di rumah. Nah itu lebih bagus. Ya kita buat pengajian khusus kita sekeluarga. Oh, pengajian khusus keluarga? Iya, jadi misalnya kita istri sama anak aja. Panggilin guru privat khusus. Ngajarin kita misalnya seminggu sekali di weekend. 1 jam atau 2 jam dulu ngobrol, diskusi. Ceramah itu Pak Ustadz. Ya nanti dia nasihatin anak kita. Kita misalnya punya hajat apa nih mau disampaikan kepada anak. Mungkin kalau orang tuanya supaya tidak boring, tidak membosankan. Biar orang ketiga juga yang ngomong. Nah itu biasanya kita cari guru-guru agama. Kalau ini Pak Ustadz, kalau misalkan kan kadang-kadang kita itu suka tersulut emosi sama anak-anak kalau anak-anak melawan. Nah kalau saya tuh terbiasa biasanya kalau misalkan anak melawan sama orang tua, itu saya tuh pakai pasang sound gitu, terus saya ceramah. Anak dosa, anak melawan sama orang tua. Gitu Pak Ustadz. apa itu boleh atau tidak gitu? Iya, boleh atau tidak. Tapi anak saya tuh kadang-kadang, apa nih si ayah berisik, katanya gitu Pak Ustadz. Kadang-kadang pelawak tuh gak dipercaya. Mau kasih hadiah aja. Ayo kalian tuh ngajinya harus benar, kalian sekolah harus benar. Nanti kalau yang benar, ayah kasih hadiah. Jangan percaya, pelawak dia gitu. Tapi kan betul kan sudah kasih hadiah kan? Betul Pak. Nah iya kan? Betul. Sekarang bilang, kan kemarin kalian bilang ayah ini bohong nih atau nggak benar ngasih hadiah. Ini betul ada hadiahnya kan? Iya. Nah gitu kan. Coba gini, kalau maksudnya anaknya umur berapa kira-kira? Maaf. Yang sekarang. Ya, ada berapa? Ada 5. Maksudnya umur mereka ini berapa? Iki udah 27, Putri 23, terus Rizwan udah 18, Perdi 14. Oke, berarti umur Ajam 4 tahun. khusus yang terakhir itu dibiarkan dulu. Sebentar kita bahas. Yang sudah belasan tahun tadi kan sudah 14 tahun tuh. Nah, itu udah beda tuh. Jadi nanti udah bisa diajak duduk, ngobrol sama mereka gini. Misal contoh, kita belak-belakan buka aja. Ayah kan memang ini pelawak. Pelawak itu menghibur orang, biasa tertawa. Tapi bukan berarti hidup ayah ini semuanya berisi itu. Ya, bisa dibahasakan. Ya, udah pernah. Perlu dibahasakan. Jadi, enggak, sebagai contoh misalnya, sebagai contoh. Kalau ayah, ini ayah nih, misalnya Kang Sudah siapin hadiah tertentu nih buat mereka. Ini ayah pengen kasih hadiah kepada kalian. Kalau ada di benak kalian terlintas misalnya, kayaknya ayah main-main nih, ngelawak aja. Enggak loh, ini ayah bukti siapin hadiah. Ayah cuma mau karena kalian sudah dewasa, bedakan mana keseriusan ayah, mana saatnya kita bercanda. Gak apa-apa, itu jadikan batasan dalam rumah tangga. Nah kalau yang 3 tahun ini justru masih kesempatan nih untuk dididik. Iya. Ya kan? Itu masih oke, itu masih seperti lembaran putih kita bisa isi apa saja. Gede sih kalau yang menyelesaikan. Mungkin kesalahan saya juga Pak Ustadz. Jadi tuh saya kadang-kadang biar cair suasana. Misalkan mau kasih hadiah iPhone gitu. Terus bungkusnya gitu, tapi dalamnya peci Pak Ustadz. Itu saya tuh sering kayak gitu. Mungkin dari situ. Tapi saya dapat pelajaran jangan gitu ya harusnya. Jadi anak-anak tuh jadi gak percaya. Berarti salah kalau saya. Kang Sule kalau buat begitu, kalau mau hadiah peci misalnya sebagai hadiah buat mereka dan memang ada iPhone-nya, jangan nipu. Karena nanti dia pikir tuh nipu kan. Nah, Pak iPhone-nya saya kasih tetap, tapi nanti pas ulang tahun maksudnya gitu. Jangan. Jadi memang dikasih iPhone itu sekaligus sama peci. Iya. Saya tuh biar nih peci nih biar inget gitu loh, biar ngaji gitu Pak Ustadz. Kalau tadi saya bilang, kalau usahakan gini, agama nomor 1 kan dulu ya. Dan kemudian yang lainnya prestasi yang lain, misalnya pembentukan karakter misalnya, atau prestasi dalam pendidikan kalaupun umum, usahakan hubungkan itu dengan reward. Harus ada rewardnya. Kita ini kan mau kerja di satu perusahaan karena ada reward kan. Itu sudah umum, sifat manusia begitu. Kenapa dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu semua ibadah ada rewardnya. Nggak ada yang tidak ada rewardnya. Sholat dapat ini, puasa dapat itu, zakat dapat, semua ada rewardnya. Karena kalau tidak ada rewardnya orang nggak mau berbuat. Umumnya begitu. Makanya ini kita bisa jadikan sebagai pola pendidikan kita. Usahakan ada reward. Nih misalnya yang dewasa-dewasa tadi. Ini ayah
mau ajak kalian akhir bulan rekreasi. Yang mau menentukan, yang bisa menentukan nanti kita kemana, syaratnya harus misal contoh, hafal juz 30 Al-Quran. Satu juz itu tidak banyak. Contohnya, ayah akan siapin guru ngaji. Nah, siapa yang itu, dia yang boleh tentukan. Mau kemana pun oke. Atau misalnya lebih menarik lagi, yang bisa store juz 30, ayah umrohin. Wah. Misal rewardnya umroh gitu kan. Kan umroh itu dengan rekreasi umumnya tidak jauh biayanya. Kalau kita memang ambil yang kelas bagus, misalnya kita ke puncak pun kalau ambil hotel bintang 5 dan kita juga beberapa hari ya biayanya kurang lebih lah gitu kan. Jadi kita bisa jadikan itu sebagai reward sehingga mereka tahu, oh kalau mereka buat ada rewardnya. Iya. Sama yang diantara kalian berlima nih, misalnya Kang Sule tadi 5, yang 4 ini yang sudah dewasa. Misal kalau mereka masih, ini kan tentu 27 tahun mungkin sudah selesai kuliah atau apa. Tapi misal contoh kita mau mereka bersaing di pendidikan. Siapa yang ranking 1 di sekolah, ayah akan kasih ini. Nah gitu. Kasih reward. Justru sekarang Pak Ustadz terbalik Pak Ustadz. Dengan umur kayak Iki kan udah 27 tahun. Ini Februari ini dia ngasih challenge ke saya Pak Ustadz. Ayah harus hafal Yasin katanya. Nanti diumrohin. Itu Iki Pak Ustadz. Oke, itu bagus. Maksudnya itu kita bicara poin yang lain lagi. Kalau posisinya seorang anak sudah paham, sudah dewasa 27 tahun ya, dia udah paham nih misalnya, dan dia melihat orang tuanya ada kekurangan di situ, dan dia ingin orang tuanya mengikuti apa yang dia harap dari prestasi, apakah agama atau yang lain, lalu dia membantu dengan itu. Misalnya dia sudah punya kemampuan, lalu dia bilang, ayah akan aku umrohin kalau ayah bisa gini dan begitu. Oh boleh kayak gitu ya? Boleh, tapi dengan cara sopan. Secara sopan gitu. Misal contoh ayahnya, maaf, saya bukan bicara tapi kalau misalnya ada seorang ayah belum sholat, kemudian anaknya ini tahu dia sudah ikut pengajian, dia tahu sholat itu wajib, lalu dia bilang, ayah, misalnya contoh nama anaknya Ahmad misalnya, contoh, Ahmad mau hajikan ayah tahun ini sama ibu misalnya, tapi asal ayah udah sholat aja, contoh. Kita tahu nih, atau mungkin apa yang menarik bagi dia. Misalnya ayah ini lagi pengen mobil misalnya. Motor tertentu atau jenis pakaian tertentu yang dia suka. Kita berikan reward sebagai reward juga kepada orang tua kita. Itu boleh ya? Ya, tapi mungkin beda caranya dengan anak-anak. Dia harus lebih sensitif, orang itu lebih sensitif. Kita harus lebih sopan, lebih santun dalam menyampaikan gitu kan. Oke. Pak Ustadz, saya pengen tanya yang relate tentang saya lah. Kalau saya kan agama yang didapatkan. Saya kan tidak lahir sebagai Islam ya Pak Ustadz. Saya mendapatkan agama ini karena saya belajar, saya mendapatkan agama ini. Kebetulan istri saya memeluk agama yang berbeda. Anak saya juga memeluk agama yang berbeda nih. Dan kalau saya sih demokratis, artinya yang penting kita sama-sama bahagia dan rukun. Selama ini dalam keluarga saya itu tidak ada permasalahan sedikit pun masalah agama. Semuanya saling toleransi satu sama lain. Istri saya pergi izin dengan saya, anak-anak setiap hari Minggu pergi ke gereja. Ya, tapi kan kita sebagai orang tua pasti ada pengen usaha. Tapi usaha yang salah kan justru akan buat anak-anak justru malah membenci Pak Ustadz. Bagaimana sih caranya membuat anak-anak itu tetap bisa belajar sehingga mereka nanti ke depan bisa memilih. Saya nggak mau maksa nih, tapi paling nggak mereka bisa memilih. Oh, kalau sekarang ini mereka nggak ada opsi. Mereka tetap dengan keyakinan mereka. Tapi kan ke depan nanti, terutama waktu umur mereka 17 tahun, mereka kan bisa berpikir nanti Pak Ustadz. Paling nggak saya bisa menambahkan opsi itu. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Oke, yang pertama memang kita bahas dulu gini dok. Islam itu agama yang tidak boleh dipaksakan. Itu dulu. Allah kekalkan dalam Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Kita nggak boleh bilang misalnya, oh Indonesia ini kayak mayoritas Muslim. Harus semuanya masuk Islam. Kalau enggak kita perangin. Itu nggak ada dalam Islam. Nggak ada. Allah bilang tidak ada paksaan dalam agama. Ada orang kita tawarkan Islam, kita ini seperti marketing. Tapi yang kita marketingkan adalah agama. Gitu kan? Siapapun yang memarketingkan agama Islam, ada orang ikut, ya tanda kutip, membeli produk Islam itu, dia akan dapat pahala orang yang masuk Islam itu kan. Karena menunjukkan pada kebaikan. Jadi kita tahu, kalau orang tidak mau ya sudah. Saya kemarin kedatangan di Blok M di kajian kami. Saya biasa setiap Rabu malam kan ada di Blok M Square. Masya Allah yang hadir ribuan orang. Nah, ada satu bapak agama Buddha datang. Dia mau masuk Islam, dia bilang. Sampai dia keluarkan Al-Quran. Ustaz, ini tanda keseriusan saya mau masuk Islam. Baru semalam nih. Seriusan saya mau masuk Islam, saya beli ini. Dilihatkan Al-Quran, saya sudah baca 100 lembar. Bilang gitu, saya masih mau baca terus gitu kan. Beliau mau masuk Islam karena
ada satu teman SD-nya dari kalangan wanita, akhwat, yang muslimah. Rupanya mereka komunikasi, dari SD nggak ketemu, sekarang ketemu setelah dewasa sekali. Kalau nggak salah umurnya beliau sudah 50 tahun lebih sih. Dia bilang, terus perempuan ini bilang, kita nggak bisa komunikasi begitu seperti dalam Islam, kecuali sudah suami istri. Kalau mau menikah berarti saya dihalalin gitu. Nah, terus dia mulai tanya apa itu dihalalin, dijelasin sama dia, sama calon istri ini semuanya, sampai dia tertarik untuk masuk Islam. Intinya begitu. Tapi waktu saya lihat keseriusan dia, saya bilang, Bapak sekarang sudah mau syahadat? Dia bilang belum, Ustaz. Dia bilang belum. Saya masih mau berpikir dulu. Saya bilang silahkan. Kita tidak langsung bilang, oh, Bapak harusnya syahadat, kalau enggak nanti masuk neraka. Enggak. Artinya itu bebas, ya kan gitu. Itu dulu poin dok. Nah sekarang tinggal bagaimana kita sebagai ayah misalnya, Dr. Richard sudah merasa Islam sebagai agama pilihannya. Berharap istri dan anak-anak bisa ikut. Yang kita lakukan kiat-kiatnya yang pertama, dokter coba berdoa sama Allah. Kita kadang-kadang masih menganggap doa ini opsional. Atau kita butuh membaca doa kalau memang sudah urgent. Sudah betul-betul kepepet, nah baru kita berdoa, itu keliru. Harusnya berdoa itu setiap saat. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, berdoalah, mintalah kepada Allah walaupun tali sendal kalian. Nah, maksudnya sesuatu yang kecil banget, bilang, ya Allah berikan saya. Jadi para sahabat itu kalau sendal mereka putus, mereka bilang, ya Allah gantikanlah sendal untukku. Sampai pada level itu mereka berdoa. Nah harusnya kita begitu. Misalnya Dr. Richard dengan tulus, memuji Allah, bilang Alhamdulillah, itu minimal sekali ya. Atau kalau bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah. Lalu baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga salawat buat Nabi Muhammad. Lalu kita sebutkan aja, bicara, ngobrol sama Allah gitu. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan aku hidayah, Islam ini, aku ingin ini juga tertanamkan dalam diri istri dan anak-anakku. Dan itu Dr. Richard rutinkan. Jadi menjadikan itu sebagai sebuah harapan. Yang pertama. Yang kedua, kita menunjukkan, kita praktekkan Islam itu dalam kehidupan. Sebenarnya orang itu kalau menjadi muslim yang sejati dok, pasti hidupnya baik. Karena Islam itu mengajarkan jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua. Bahkan senyum aja itu pahala. Kata Nabi SAW, at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Apa saja bisa berdiri pahala. Semua kebaikan sekecil apapun bisa nilai pahala. Bahkan di hewan pun ada sebuah hadis. Kata Nabi SAW begini, ada seseorang, dia turun ke sumur karena kehausan. Begitu dia keluar, dia temukan ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah karena haus. Lalu dia bilang dengan dirinya sendiri, anjing ini kehausan seperti saya. Maka dia kata, Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, dia mencopot sepatunya, kemudian dia turun ke sumur, lalu diisi air, lalu diminumkan anjing tersebut. Karena perbuatan ini, Allah maafkan dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, pada hewan-hewan juga kita punya pahala. Kata Nabi SAW, di setiap yang punya denyut kehidupan, bernyawa, itu ada pahala. Jadi, luas sekali gitu loh, pahala-pahala itu yang bisa kita dapatkan. Jadi di poin ini juga kita bisa lakukan. Tunjukkan, praktikkan Islam itu. Yang Islam larang, mencuri, ya, menggosipin orang, ghibah bahasa agamanya, memfitnah, memukul, membunuh, semua yang dilarang itu tidak baik. Jadi sebenarnya kalau kita praktikin Islam itu indah sekali. Karena semua yang baik-baik diperintahin, ada rewardnya, semua yang tidak baik dilarang. Nah, saya pernah punya sahabat dekat, kebetulan beliau turunan Chinese juga, Pak Ateng namanya, rahimahullah, beliau sudah meninggal. Beliau pernah buat satu perusahaan multi-level syariah. Kebetulan saya waktu itu jadi penasehat, kemudian saya pindah menjadi master trainernya waktu itu. Kemudian beliau masuk Islam, dan beliau mengeluh sama saya, Ustaz, saya ini merasa Islam ini manfaatnya besar sekali buat saya. Saya merasakan, dan saya merasa tenang dengan ini. Tapi saya kepikiran kedua orang tua saya. Orang tua saya masih belum. Waktu itu kebetulan Konghucu kalau nggak salah. Dia bilang, tapi saya pengen sekali mereka masuk Islam. Bagaimana caranya? Saya bilang, Pak Ateng, nasihat saya, Pak Ateng sekarang tunjukkan Islam itu yang sebenarnya. Itu aja. Nggak usah ajak mereka masuk Islam. Karena kalau kita tawarkan agama, orang sensitif. Dia sudah punya agama. Tapi kita tunjukkan Islam itu seperti apa. Contoh, Pak Ateng lebih berbakti lagi. Karena dalam Islam kita tetap harus berbakti pada orang tua non-muslim. Saya Dr. punya ibu dan ayah. Islam tidak pernah melarang, oh karena mereka beda agama jangan baik. Justru harus berbuat baik. Selama bukan hubungan ibadah, ritual, maka nggak ada masalah. Kalau ritual masing-masing. Karena Allah bilang dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyan. Kalian punya agama, kami punya agama. Tapi
Kalau sakit kita jenguk, kalau dia butuh apa kita bantu, kita tetap datang silaturahim di rumahnya. Apalah, kita selalu menjadi orang yang terbaik. Tunjukkan itu. Kita lebih jujur, kita lebih perhatian. Ternyata itu betul dipraktikin sama beliau. Beliau telepon saya, Ustaz, orang tua saya dua-duanya sudah meninggal, tapi sebelum meninggal mereka sempat syahadat. Karena mereka melihat perubahan dari saya. Oh, ternyata setelah masuk Islam kamu berubah ya. Nah gitu. Jadi ini praktik Islam itu penting dok. Karena banyak orang dia masuk Islam tapi dia hanya yang penting sudah masuk. Tapi dia belum mempraktikin. Jadi dia belum tahu apa sih ruhnya Islam itu apa. Dia sendiri belum praktik. Bagaimana dia bisa membekasi orang lain ya. Mempengaruhi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa mengajak diskusi ringan. Diskusi ringan. Misalnya contoh gini. Tanyakan aja kepada istrinya Dr. Richard atau kepada anak-anak atau siapa sajalah teman-teman yang mu'alaf. Bagaimana pendapat kalian tentang Islam? Contoh gitu kan. Dr. Richard buat acara ini saya yakin karena mau lebih tahu tentang Islam kan contohnya. Karena baru masuk Islam. Atau mungkin acara-acara. Mungkin Dr. Richard juga banyak bertanya kepada para teman-teman kita tokoh agama. Tujuannya kan untuk itu. Nah, tidak ada salahnya duduk itu jadi bahan diskusi. Kemarin tuh kayak tadi Dr. Richard pernah baca sama saya kan. Kalau sempat bicara sama istri tentang program ini, terus responnya beliau positif. Nah itu kan bagus tuh. Kita baru tanya, bagaimana pendapat tentang Islam? Dari situ kita bisa closing tuh. Kayak semacam marketing lah. Kalau mereka bilang, oh menurut saya bagus kok gini. Oke. Apa yang menjadi kendala untuk terima Islam? Tak apa-apa. Kita diskusikan. Nanti kalau mereka sebutin kendalanya apa, nah kendala itulah yang kita fokus nanti. Oke. Kalau kita fokus kepada inti permasalahan kenapa orang tidak ikut dengan kita atau membeli produk kita, itu kan aman. Kita akan fokus ke masalah itu saja dan insya Allah akan goal. Itu kurang lebih dok. Ada 3 poin. Siap, saya coba praktekkan. Ya. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, ada pola asuh agar anak itu misalkan di saat dibully, orang tua tuh udah balas aja. Bully lagi aja gitu kan biar impas. Nah itu menurut Islam gimana? Boleh apa tidak? Jangan. Kenapa nggak boleh? Karena Islam tidak mengajarkan balas keburukan dengan keburukan. Oke. Kalau orang bully kita misalnya atau orang bener serius Pak Ustadz? Ya sebentar saya rincikan dok. Jadi supaya tidak difahami. Karena kalau dari potongan awal mungkin orang masih pikir masa sih? Nah saya jelasin gini. Dalam Islam itu kan semua pelanggaran bahasanya dosa. Atau terjemahan lain, dosa itu adalah pelanggaran. Pelanggaran punya konsekuensi hukuman. Sebagai contoh misalnya ghibah. Ghibah itu gosip. Kalau orang yang gosipin kita sesuatu, walaupun itu dasarnya ada pada diri kita. Kalau orang lain ceritakan itu, dia expose, dia dosa. Gak boleh dia expose kesalahan orang. Kalau Kang Sule misalnya punya salah, saya tinggal datang ngomong, Kang Sule ini gak boleh loh, ini gak boleh loh. Saya gak boleh ngomong di media, Sule itu gini-gini loh. Itu nggak boleh, karena itu gibah namanya. Menggibah itu menceritakan sesuatu yang aib ada pada saudara kita, itu nggak boleh. Kalau tidak ada namanya fitnah. Nah itu contohnya. Tapi kalau ada orang menggibah kita, dia dosa nih kan. Sekarang contoh saya gibahin, saya gosipin Kang Sule. Saya dosa. Kalau Kang Sule balas gibahin saya, dia juga dosa dong. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Orang yang cerdas adalah orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Tunjukkan kualitas kita di situ. Kalau saya tidak seperti kamu loh. Itu poinnya. Jadi disitulah orang akan menilai bahwasanya kita beda. Karena orang yang ikut-ikutan itu jadi masalah. Nah kita masuk masalah bully. Bully itu kan bermula dari orang berusaha dulu kan. Contoh misalnya kita berada di satu sekolah nih. Ini yang kadang-kadang saya kurang setuju di media. Yang seringkali diberikan cuplikan film, sinetron. Bully yang diangkat. Bagaimana si fulan membuli si fulan. Diekspos. Kan jadi pelajaran buat masyarakat kan. Kenapa bulinya? Kenapa yang diangkat kalau sekolah. Itu pasti bolos sekolah. Ya kan? Tawuran. Kurang ajar sama gurunya. Kenapa nggak digambarin prestasi sekolah? Ranking misalnya. Loh enggak. Bisa menarik. Kalau dikasih reward. Ya kan? Bisa. Prestasi dia sampai sekolah ke luar negeri. Dapat beasiswa, pasti menarik. Gak mungkin tidak. Tapi permasalahannya sering kalian diekspos justru keburukannya. Itu loh jadi masalah. Kan gitu. Bagaimana membuli teman-temannya. Coba, bully itu dari mana kita ambil? Dari media. Dari media kan. Kan media yang mengajarkan kita gimana caranya membuli orang. Oh orang Amerika kalau membuli itu seperti ini. Kan gitu. Kalau orang bule,
Orang kalau di Afrika tuh begini. Dan dijadikan sebagai bahan tontonan. Akhirnya belajarlah generasi kita bully itu. Tapi oke lah, kita anggap sekarang, kita sudah mau dibully. Bully itu kalau saya lihat ya, saya pernah belajar itu, dia ada tahapannya sebenarnya. Contoh kita bertiga ini, satu kampus, ada orang satu kelompok di kampus mau membuli kita bertiga. Pasti step awalnya itu mereka mencoba dulu kan. Gak mungkin mereka langsung membuli kita dengan sesuatu yang step lebih tinggi. Pasti mereka tuh mencoba dulu. Lihat tuh, bertiga tuh kayaknya sok pintar misal. Contoh, kapan bully itu mulai pindah level dan mulai menjadi satu rutinitas? Kalau kita ngerespon. Kalau kita ngerespon, responnya bisa misalnya kita kayak ketakutan atau kita balas dengan bully lain. Kalau kita ketakutan, mereka merasa lebih berani. Kalau kita merespon dengan lebih keras, maka berarti ini kayak ada persaingan siap untuk berantem nih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunjukkan kualitas kita. Cuekin aja. Dan kita tunjukkan kualitas kita. Kita prestasi di sekolah, tetap kita selalu berpenampilan rapi dan bersih. Ya kan? Kita mengikuti peraturan. Clear itu. Tidak akan berlanjut bully itu. Karena tidak ada celah. Harusnya ke situ poinnya. Aku jujur ya, aku baru pertama kali dengar nasihat seperti ini dari Ustadz Khalid sih, yang menggambarkan Islam ya. Jadi aku dapat pencerahan yang luar biasa, karena kan sebelumnya kalau yang aku tangkap ya, walaupun aku sudah di Islam juga ya, aku tangkap kan Islam ini cukup keras ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang jahatin kita boleh membalas balik. Sedangkan kan kalau misalnya di agama sebelumnya ada Nasrani, ini kan yang paling kental yang saya pelajarin itu adalah kasih. Ya, kan kita ambil yang bagus-bagus ya. Di Nasrani ini kan kasih itu sungguh kental sekali. Dimana kalau misalnya kita dijahatin, bahkan ada pepatah kan katanya, jika ada yang memukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu kayak gitu punya. Jangan dibalas kan kayak gitu punya kan. Pokoknya kalau misalnya ada yang jahatin kita balas dengan kasih, kita maafkan gitu ya. Itu kental sekali sih kalau di Nasrani sih. Yang di image mudah-mudahan cuma di saya ya, tapi saya beberapa orang kan di image yang tertangkap di agama Islam ini kan adalah cukup keras. Kalau misalnya kita dijahatin, kita boleh balas balik nih. Makanya saya tadi cukup kaget dengan penjelasan Pak Ustadz. Tapi Islam yang sesungguhnya itu seperti itu ya Pak Ustadz? Ya seperti itu. Cuman memang ada satu poin yang perlu disinggung juga di sini. Berbeda dok kalau sudah sampai pada level kriminal. Contoh misalnya, udah sampai pada level harta kita dirampas. Tadi kan kalau batasin bully itu saya bilang ada step-stepnya ya. Step awal mungkin mereka mencoba. Step awal mereka cuma memakai kata-kata. Biarin aja. Gak usah pedulikan. Tapi kalau mereka sudah sampai pada level menyakiti fisik, mengambil harta, ini berbeda. Islam menyuruh kita lebih tegas. Gitu kan? Supaya jangan itu berlanjut. Ya, kata Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat begini. Dia mengatakannya Rasulullah. Bagaimana kalau ada orang mau merampok harta saya? Ini sudah bahasa merampok. Jadi dia mungkin betul-betul nyawa kita pun terancam. Kata Nabi SAW, lawan dia. Nabi suruh lawan. Karena ini sudah tingkat kriminal. Melawan sini terbuka. Kalau kita cuma sendiri, di terminal, di stasiun, ada orang mau rampok harta kita. Jangan, begitu saja kita berikan harta kita. Lalu orang itu bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya terbunuh? Nabi bilang, kamu mati syahid. Matinya mulia. Karena kamu terbunuh membela hakmu. Kalau aku membunuhnya, kalau kau sampai diserang dan kau membela diri membunuhnya, kau tidak berdosa. Nah, berarti ada batasannya. Kita juga bukan berarti dibully lalu kita diam terus. Kalau sudah sampai pada tingkat level menyakiti fisik, atau dia sampai mengambil harta, di sini kita melawan. Tapi melawannya tentu dengan hal yang lebih bijaksana. Kadang-kadang gini dok, kita dalam menghadapi musuh, ya, ada dua cara. Yang satu ugal-ugalan, yang satu cerdas. Ugal-ugalan itu gimana? Dia pukul, kita pukul. Itu ugal-ugalan bagi saya. Bisa dia menang, bisa saya menang. Dia luka, saya luka. Tapi cara cerdas berbeda. Kita bisa menggunakan cara membalas pukulan dia, itu menjadi sesuatu pelajaran besar buat dia. Contoh, kita laporkan ke aparat keamanan. Atau kita tahu nih, orang ini akan berbuat jahat. Mungkin kita bisa nyalakan kamera handphone kita sebagai bukti. Sehingga kita sebenarnya tidak membalas fisik dia, tapi kita membalas dengan kecerdasan kita, itu memberhentikan semua kejahatan dia. Contohnya, nah itu lebih tepat. Berarti agama Islam juga agama kasih ya, penuh kasih juga. Oh, sangat. Apa kata Nabi SAW? Dalam hadis banyak sekali.
Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Kasihanilah dan berkasilah dengan yang ada di bumi. Semua nih, manusia, hewan, pohon, tumbuh-tumbuhan itu semuanya. Maka yang di langit Allah akan mengasihi kalian. Dalam hadis lain, orang yang suka berkasih, ya, maka Allah pun berkasih padanya. Dan sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada dalam Islam itu kasar. Yang ada tegas, dok. Beda. Kasar sama tegas beda. Kita tegas nih. Saya nggak suka loh ini, itu tegas boleh. Tapi kalau kasar, mata melotot, main pukul sana, itu nggak ada dalam Islam. Ada ini kalian harus catat ya. Ini karena kan image yang berkembang itu kan seperti itu Pak Ustadz. Image-nya itu keras, kasar. Mungkin beberapa oknum ya Pak Ustadz. Terutama kan waktu puasa nih kayak gini punya kan. Ada yang datang ke restoran, ditutup paksa. Ada yang takbiran sampai ketok-ketok ganggu orang. Jadi ada juga yang memaksakan, ini harus tutup, harus disegel, harus diapa. Kan, sehingga image yang, saya kan dari non-muslim sebenarnya Pak Ustadz ya. Betul. Karena image yang saya dapetin itu adalah agama Nasrani itu agama kasih, agama Islam itu keras. Keras. Tapi ternyata bukan itu, tapi ternyata Islam itu adalah agama kasih tapi tegas. Itu yang benar Pak Ustadz Gini ya. dok ya, kalau memang agama Islam itu kasar dan keras, kira-kira Dr. Richard sebelum jadi muslim bisa hidup di Indonesia nggak? Harusnya enggak ya. Karena semua muslim akan begitu dong. Kita harus bijaksana nih. Itu oknum, individu. Iya, oknum. Sekarang kita balik dok. Misal di Amerika, orang Islam minoritas dong. Mayoritasnya kan Nasrani kan. Sekarang orang Nasrani sana terima nggak? Kalau ada satu orang Amerika ganggu orang Islam. Misalnya, ribut sana sini. Saya yakin orang Amerika semua nggak terima kok yang lainnya. Mereka tetap mengatakan itu oknum, bukan kami. Itu terjadi sekarang. Di mana-mana kan. Pasti orang membela diri loh. Itu mereka loh, oknum. Dan kita harus belajar dewasa untuk itu. Apalagi dengan media sekarang begitu berkembang. Harusnya kita dewasa. Kita harus bisa dewasa melihat itu oknum. Nggak usah bicara lingkup negara, agama. Kita bicara lingkup keluarga aja. Kalau ada satu orang nih, misalnya dari satu keluarga itu ada 5 anak. Satu anak buat kriminal. Nggak boleh orang menganggap semuanya orang tuanya pun salah. Itu nggak bijaksana dong. Anak itu sendiri. Nabi Nuh itu orang soleh. Anaknya meninggal dalam keadaan kafir. Al-Quran mengajarkan kepada kita, tetap Nabi Nuh, Nabi yang mulia, anaknya masuk neraka. Nggak ada hubungannya antara Nabi Nuh sama anaknya. Kita harus bijaksana. Perbuatan seorang tidak sama dengan perbuatan saudaranya. Perbuatan anak tidak sama dengan perbuatan orang tuanya. Begitu saja. Berapa banyak orang tua penjahat anaknya menjadi anak soleh? Banyak. Berapa banyak yang kita balik? Kan gitu. Anaknya jahat tapi orang tuanya soleh. Banyak. Harus bijaksana. Oke, saya punya pertanyaan terakhir, tapi ini tidak mengarah pada siapapun. Tapi ini relate dengan banyak orang. Sekarang ini kan Pak Ustadz banyak banget dalam pernikahan, apalagi sekarang ini kan banyak banget perceraian Pak Ustadz. Perceraian ini, karena saya sering podcast Pak Ustadz ya, jadi sering banget menurut saya tuh, menurut beberapa orang perceraian itu adalah solusi. Tapi menurut saya awal dari masalah yang baru. Karena kadang-kadang dalam perceraian itu kan ada anak di sini yang ikut salah satu, entah ikut si ibu, entah ikut si ayah. Sedangkan kita kan pengen kasih pendidikan agama yang terbaik juga dengan anak kita. Nah, ini kan menjadi tantangan baru sekarang ini. Kita harus bagaimana sih Pak Ustadz kalau misalnya untuk yang keluarga yang udah jelas nih broken home, dua-duanya udah berpisah. Apalagi kalau misalnya berpisahnya sudah dengan pasangan baru nih. Pertama begini dulu dok. Saya mau berbagi poin-poin penting di sini ya. Yang pertama itu dalam Islam, pernikahan itu ibadah. Berarti pendekatan diri kepada Allah SWT. Saya sampai bilang sama istri saya begini. Waktu awal nikah, saya dengan kamu ini statusnya sekarang sebagai pegawai. Di satu perusahaan yang bernama rumah tangga. Pemiliknya Allah. Ownernya ini Allah. Kalau saya menjalankan tugas saya, kewajiban saya dengan baik. Sebagai suami, status saya, pimpinan rumah tangga, dan kamu sebagai istri juga menjalankan tugas dengan baik sesuai yang diinginkan oleh owner Allah Subhanahu wa taala, owner tanda kutip di sini, maka saya dapat pahala, kamu dapat pahala. Kita dapat gaji masing-masing. Tapi kalau kita melanggar atau salah satu mengurangi kewajibannya, maka dia akan dapat hukuman. Itu real. Oleh karena itu, kita jadikan di atas kepala kita ini sebuah bendera yang kita jadikan sebagai hidup, pedoman hidup lah ya.
tanda kutip tulisan gitu, Islam. Apa-apa kembali ke Islam. Yang menilai benar atau salah Islam. Bukan saya, bukan dia. Bukan si istri. Jadi untuk tahu kita benar atau salah, biar agama yang menilai. Karena agama ini panduan hidup kan. Kalau Allah yang menilainya, Islam yang menilainya, maka pasti sudah benar. Pada saat kita sudah tahu nih, satu permasalahan sedang dihadapi suami istri, kita langsung tanya, ini dalam agama yang benar siapa? Pasti ada jawabannya, gak mungkin tidak. Nah, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Lalu buka lembaran baru. Udah selesai. Buka lembaran baru. Itu poin. Jadi kita kalau fahami, ibadah itu beda sekali. Dr. Richard mungkin pernah dengar haji ya. Nah, untuk Kang Sule pasti tidak asing karena sudah muslim. Haji itu beda sekali orang yang niat ibadah dengan orang yang bukan niat ibadah. Haji itu dok, biayanya besar. Jaraknya jauh. Capek katanya. Sebenarnya tidak, ya capek sih tidak ya. Karena AC semuanya, di tenda pun AC, segala macam hotel bintang 5. Tapi kita tinggalkan pekerjaan, biayanya besar, jaraknya jauh gitu ya. Tapi subhanallah orang yang niat, oh karena ini perintah Allah, ini ibadah. Itu biar semua tadi tantangannya jauh. Cuacanya kadang-kadang panas. Oke lah, kita anggap juga mungkin ada capeknya kalau orang anggap capek. Tapi kalau dia niat ibadah, dia pulang tanya, mau haji lagi gak? Kira-kira jawabannya apa? Kan Sule? Mau. Kenapa? Karena dia tahu ini perintah agama. Iya. Dia siap suka dukanya. Tapi kalau orang bukan ibadah, maka kalau ditanya mau haji lagi gak? Udah deh cukup sekali aja. Misal contohnya. Nah itu sama dengan rumah tangga. Kalau dia niatkan ini ibadah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Jadi contoh Nabi SAW. Faman ragiban sunnati falaysa minni. Siapa yang tolak sunnahku bukan dari bagianku. Kalau kita niat ibadah beda. Maka kalau ibadah itu kita kayak, saya sebagai suami gimana mengejar pahala dari Allah, dari istri saya. Maka saya setiap saat berpikir gimana membahagiakan dia. Gimana mengejar pahala dari dia. Yang membuat Allah memberikan pahala saya. Istri pun begitu. Kalau dia ibadah, bagaimana membahagiakan suami saya? Membuat dia senyum, buat dia bahagia, keluar dari permasalahannya, penuhi kebutuhannya. Maka bayangkan indahnya rumah tangga kalau dua-duanya saling mengejar pahala. Setara. Itu poinnya. Nah banyak orang nikah hanya karena suka. Tuh. Hanya karena lingkungan. Hanya karena umur. Hanya karena desakan, misalnya keluarga atau yang lainnya. Ini keliru. Makanya saya kadang-kadang kalau khutbah nikah, kalau ada akad nikah, saya biasa khutbah, saya sampaikan itu. Ada juga orang yang mau masuk Islam, selalu saya sampaikan sama. Niatkan ini karena ibadah. Beda, itu beda sekali. Yeah. Nah itu poin dulu. Jadi ini nanti akan menjadi pondasi dasar bagaimana kita pertahankan rumah tangga. Sehingga bukan cerai. Tujuannya untuk memang menuju ke akhirat nih. Kita mau ibadah supaya dapat pahala. Karena gini, saya melihat ya, rumah tangga pernikahan itu sebenarnya bahtera pahala terbesar. Terbesar? Ya, maksudnya pahalanya banyak banget. Begini memahaminya. Ramadan itu kan puasa. Kalau orang dari azan subuh, kita puasa, sampai azan maghrib baru buka puasa. Kita kan berada di bahtera pahala puasa. Dr. Richard sama Kang Sule lagi duduk nih, puasa. Gak buat apa-apa, duduk aja. Kita tetap ada pahala puasanya kan. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Kita lagi ngobrol sama teman, kita lagi jalan. Tetap ada pahala puasanya. Sampai azan maghrib. Selama pahala puasa kita tidak batal. Nah bayangkan pernikahan. Dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal. Status suami, status istri. Status ayah, status ibu. Ini pahalanya jalan terus. Karena ada status itu. Kita berada di satu bahtera rumah tangga yang ibadah. Berarti kalau yang duda nggak dapat pahala dong. Nikah lagi. Ya itu dia, makanya setelah ada penjelasan dari Pak Ustaz, saya jadi pengen nikah lagi. Tapi niat nikahnya Jadi Kang Sule mau nikah lagi gak? Nggak, Mau maksudnya- lah, kalau ada. Tapi niatnya ibadah. Ibadah. Jadi saya bilang, batasin. Jangan hanya karena suka. Jangan hanya karena desakan, kasihan. Apalah faktor ekonomi, faktor politik, bukan karena itu. Memang karena ini ibadah. Kalau duda sudah berumur seperti Kang Sule, juga boleh nikah lagi juga untuk ibadah berarti? Kenapa tidak? Ya iyalah ibadah. Selama masih hidup boleh nikah. Selama masih hidup boleh. Ya. Kalau 2-3 ibadahnya nambah dong? Oh iya. Ya nambah. Asal gini dong. Salah lagi gue Bukan. ketawa. Kalau di situ, kalau bicara masalah poligami beda lagi. Karena itu next level. Di bab nikah itu yang tertinggi adalah poligami. Banyak orang salah paham nih. Dia pikir, laki-laki kan boleh nikah 2, 3, 4. Maka saya nikah saja.
Itu beda. Itu bukan seperti itu. Dia akan merusak citra agama nanti. Ada polanya itu, ada caranya. Ini episode khusus kan? Ada nggak? Nah, Kalau nggak ada, gue habisin sekarang. Janganlah, nanti ada episode khusus lah ya tentang poligami ya. iya boleh. Tapi Karena- diakhiri aja mungkin Pak Ustadz, ini benar nggak kata bapak saya ini, takutnya bapak saya salah ya. Kamu punya istri, itu harus 3 katanya. Karena kalau 1 is one. Bener kan? Apaan nih, Son? Loh, Iswan, istri. lo kan istri. Ya kan? bahasa Inggris. Berarti harusnya 3 dong. 3 dong. Tapi, Iya, kan, iya, tapi iya. kan Islam suruh 4. Oh iya, berarti e-sport. Tapi tadi belum selesai loh. Kan tadi diniatkan ibadah Iya. gitu ya. Itu penting, itu poin yang dasar sekali. Jadi kalau niat ibadah itu pasti aman. Nah yang kedua yang perlu diperhatikan. Kita nikah memang dari awal jangan niat cerai. Jangan niat coba-coba. Saya mau coba deh nikah sama orang ini. Kalau cocok ya saya lanjut, kalau tidak ya saya cerai. Dari awal sudah begitu niatnya. Harus dibentuk dulu dari awal. Memang dari awal nikah mau continue. Ini sampai ke surga. Saya bilang sama istri saya, kita nikah ini, berarti kamu pilih saya pilih kamu. Islam mengajarkan kalau suami istri tidak bercerai itu sampai ke surga loh. Berarti saya saya sudah niat itu. Kamu juga niat itu. Saya tidak akan mengubah itu kecuali kamu yang merusaknya. Sehingga kita tidak ada pikiran untuk bercerai. Kalau sudah ada terlintas di benak saja cerai, itu akan terus ditunggangi oleh syaitan tuh. Makanya kata Nabi SAW begini, dalam sebuah hadis yang sahih ya, iblis itu punya singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru membuat orang mabuk, saya baru membuat orang membunuh, pokoknya macam-macam keinginan. Kata iblis, oke lah, dianggap biasa semua. Sampai ada yang bilang begini, saya baru menceraikan suami istri. Kata iblis, kamu jagoannya. Jadi bagi iblis itu prestasi tertinggi, pelanggaran adalah menceraikan suami istri. Makanya sedikit ada masalah nih, misalnya hanya tersinggung sedikit, udah cukup orang bisa dibisikin setan, cari aja. Selalu begitu. Setan berarti itu. Padahal, ya, padahal itu jangan. Iya. Jangan. Karena gini, betul tadi Dr. Richard bilang di poin ini, misalnya dokter bilang, nanti kan kalau cerai itu malah kayak bukan solusi ya. Iya, kalau memang dia ugal-ugalan, asal-asalan. Tapi di satu sisi, dia adalah solusi bagi orang yang tidak bisa ada titik pertemuan lagi. Titik temunya gitu ya. Jadi intinya sebenarnya diperhatikan poin tadi. Gitu. Yang ketiga, kita usahakan melibatkan dalam permasalahan kita ahlinya. Iya. Dr. Richard gini, kalau Dr. Richard mau sukses di bisnisnya, kira-kira bicaranya sama siapa? Pebisnis atau tukang listrik nih? Atau Pebisnis dong. Nah, itu poinnya. Banyak orang bicara masalah rumah tangga, maaf Kang Sule ya. Iya. Bicara sama duda, bicara sama janda, ribut nih suami istri. Bicara sama apa kira-kira sarannya? Cerai aja, karena dia begitu. Bicara sama orang yang sukses, yang 70 tahun umurnya masih bertahan suami istri. Itu orang yang sukses. Tanya mereka. Atau jangan bicara kepada orang yang belum menjalankan. Contoh misalnya suami istri bertengkar. Lalu masing-masing nanya adik atau kakaknya yang masih bujang atau gadis. Apa ilmu mereka, pengalamannya apa? Iya. Tanya ahlinya. Dan ahli yang paling tepat, kalau agama, kepada ahli agama. Kalau penyakit, kepada dokter. Jangan semua teman. Ada masalah, satu kantor semua disampaikan. Dan lucunya, kadang-kadang mereka bilang gini, jangan cerita sama orang ya. Tapi dia sendiri cerita pada semua orang. Gimana Jangan dong? cerita sama orang, padahal dia cerita sama orang. Makanya bicaranya itu hanya pada ahlinya. Konsultasi. Saya kok merasa nggak tenang sama istri saya ini. Kok kenapa istri saya susah sekali dengerin nasihat. Tanya ahlinya, ahli agama tanya. Iya. Dia akan berikan saran. Coba lakukan ini, 1, 2, 3. Oh maaf ya, saya masalah biologis nggak bisa gini. Dokternya. Dokter akan bilang, oh coba obat ini, coba terapi ini. Kan begitu. Dan cukup. Keluar dari ruang konsultasi itu, tutup semuanya. Tidak ada orang yang tahu. Biarkan Dr. Richard dan Kang Sule ini jalan, orang tidak tahu kalau kita punya masalah. Iya. Itu baru orang yang benar. Dewasa. Dia hanya tahu permasalahannya pada ahlinya saja. Ini poin penting. Bicara pada ahlinya. Yang terakhir, yang keempat, banyak berdoa kepada Allah. Iya. Luar biasa. Tapi kalau ahlinya jual emas, kalian silakan ke pusatemas.id. Jadi ini pusatemas.id tempat jualan emas paling amanah, paling fair ya pokoknya ya. Jadi kalau kalian punya emas nih yang patah, perhiasan patah, atau misalnya emas nggak punya surat nih,
Bingung nih sudah simpan di mana zaman sekarang ya. Belinya 40 tahun yang lalu kan. Sekarang cari surat emas kan susah ya. Kalian silakan jual ke pusatmas.id. Di situ ada alat yang bisa lihat dan ukur emas kalian sesuai dengan karatnya. Jadi murni, nggak ada no tipu-tipu semuanya. Dan bisa kalian jual sesuai dengan harga yang saat itu juga. Dan mereka bahkan kasih jaminan. Mereka akan kasih harga tertinggi dibandingkan dengan toko emas yang lainnya. Jadi bagi kalian semuanya yang pengen jualan emas, silakan ke pusatmas.id. Jual emas dengan rasa aman. Thank you Kang Sule sudah datang, Kang Sule. Sama-sama, alhamdulillah saya datang ke sini banyak ilmu. Oke, yang cerita bisa ulang didapat. Nabi Yakub apa tadi? Wah, Di panjang sini banget. ada tes. Panjang banget. Panjang Ya, banget, tapi ya. kan saya udah dapat ilmu dari Bapak. Dan juga Makasih. mungkin nanti ke depannya, saya sebetulnya kan dari dulu juga saya niatnya ibadah ya. Berarti ini yang ketiga kali saya niat ibadah. Tapi kadang-kadang ada yang kita niat ibadah, itu disepelekan gitu kan. Jangan lupa kalau ibadah datang ke Uhud Tour. Itu, jangan lupa. Itu tugas saya doang cuma di sini. Terima kasih Pak Ustadz, Sama-sama. ilmunya luar biasa. Bisa dibimbing Pak Ustadz langsung nanti. Iya, siap. Khusus. Nanti kita berdua lah kalau enggak. Oke, siap. Makasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.